Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik dan saudara sudah siap mau merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sedang memikirkan menjelang Paskah, ya masih 1 bulan lebih ya. Namun kita sudah mulai memikirkan tentang bagaimana mengapa Tuhan Yesus harus menderita, mengapa Tuhan Yesus dapat tahan di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, padahal dia adalah anak Allah yang hidup, yang mempunyai tujuan datangnya ke dunia ini untuk apa. Sejak lahirnya sudah diberitahu demikian ya. Pada waktu Yusuf berpikir untuk menceraikan Maria karena ini Maria sudah mengandung, lalu ada dia dalam mimpinya ya diberitahu bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21 ya. Jadi memang kelahiran Yesus sudah ada misinya. Misinya adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, caranya bagaimana tidak diberitahu pada waktu lahir ya. Namun memang kelahiran Yesus ini sudah ada misinya ya. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus itu karena dia tahu misinya untuk menyelamatkan dunia, tujuan hidupnya itu, maka dia menghadapi semuanya dengan hati yang teguh, dengan penuh keyakinan, dan dalam kata-katanya nanti kita pelajari semuanya mengarahkan ke penyelamatan umat manusia. Nah saudara, apa artinya bagi saudara dan saya? Jadi kita juga harus tahu apa misi hidup kita setelah kita meroleh keselamatan di dalam Kristus. Apa misi kita? Ya, jadi kita tahu bahwa kita ini menjadi orang yang sudah diselamatkan. Kita akan meneladani kehidupan Kristus. Kita mau menjadi seperti Kristus. Ya, sulit, tidak mudah, tetapi kita juga punya misi di dalam hidup ini. Ya, misi kita, tujuan kita ingin hidup meneladani Kristus dan melakukan seperti apa yang Kristus lakukan di dalam hidupnya. Ya, misalnya kita suka berdoa karena Kristus sendiri meneladani, dia juga selalu hubungannya dekat dengan Bapa di surga. Ya, kita juga harus berhubungan dekat dengan Bapa di surga. Di dalam segala hal kita berdoa. Ya, untuk kehidupan kita, misi hidup kita, kita doakan supaya tercapai misi kita. Ya, dan juga kita selalu ibadah. Ya, kita selalu menjalankan hidup kita ini dengan taat ya. Lalu kita juga suka membaca firman, karena Tuhan Yesus ya selalu membaca firman. Pada waktu dia dicobai, dia dapat menangkal cobaan itu dengan firman ya. Kemudian kita juga selalu memuliakan Tuhan. Di mana saja Yesus berbicara, dia memuliakan Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini dia menjalin hubungan dengan semua orang untuk memberitahukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah ya dari dosa-dosa saudara. Nah, itulah sebabnya mari kita juga punya misi di dalam hidup kita. Ya, bukan saja dalam pekerjaan harus mencanangkan misi, di dalam pertanyaan pada waktu kita diwawancara untuk bekerja, kita juga ditanya misinya untuk apa ya. Jadi marilah kita
kecil-kecilan, semuanya kalau kita punya misi hidup, kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan hati yang kuat, dengan melakukan apa-apa karena kita punya tujuannya, sehingga kita dapat melakukan dengan baik, tekun, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian, mari kita minta Tuhan menguatkan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami mengetahui bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Dan kami yang sudah percaya, biarlah kami juga mempunyai misi dalam hidup kita untuk melakukan, untuk hidup seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka mempunyai misi hidup dan mereka kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini, dan fokus untuk tujuan hidupnya dapat tercapai. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semuanya untuk dapat melakukan, untuk memuliakan Engkau, untuk hidup seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian saudara-saudara. Sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.